Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suri Kurniawati Ningsih dari SMP Negeri 4 Kroya, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Cilacap. Kali ini saya akan melakukan kegiatan praobservasi dengan supervisi akademik dengan rekan sejawat saya, Ibu Dewi Puspitasari, SPD Guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 4 Kroya. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Bu Suri. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bu Suri sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Bu Dewi, mohon izinnya, nanti saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik di kelasnya Bu Dewi. Saya akan melakukan pengamatan jalannya proses pembelajaran dengan tujuan untuk membantu mengembangkan dan meningkatkan kompetensi guru berkaitan dengan pembelajaran di kelas. Namun, sebelumnya kita akan berbincang-bincang sampai dulu sebentar ya Bu ya, untuk melakukan percakapan praobservasi. Dalam kegiatan praobservasi ini, saya ingin tahu sejauh mana kesiapan Bu Dewi dalam mempersiapkan pembelajaran yang akan dilakukan dalam kegiatan observasi nanti ya Bu Dewi ya. Nah, kira-kira apa harapan Bu Dewi dari kegiatan ini? Ya, yang saya harapkan dari kegiatan ini, saya bisa mendapatkan umpan balik dari proses supervisi akademik yang bisa saya gunakan untuk melakukan perbaikan dalam metode mengajar saya. Dengan supervisi akademik, saya juga dapat melakukan refleksi dari proses pembelajaran yang saya lakukan dan menggunakan hasil refleksi itu untuk mengembangkan dan meningkatkan metode mengajar saya agar dapat memahami kebutuhan siswa, sehingga saya bisa fokus pada pembelajaran yang berpusat kepada murid. Luar biasa sekali Bu Dewi, dapat memanfaatkan hasil supervisi akademik untuk memperoleh umpan balik dan dapat menjadi wadah untuk berefleksi serta memanfaatkan hasil refleksi untuk perbaikan pembelajaran di kelas. Semoga saya dapat membantu untuk mewujudkan tujuan tersebut ya Bu ya. Dan Bu Dewi tidak merasa terbebani kan dengan kegiatan observasi ini? Tidak, sangat tidak. Terima kasih ya Bu ya. Bu Dewi, kelas yang akan supervisi kira-kira kelas 8 apa Bu? Kelas 8A. Oh, kalau boleh tahu materinya tentang apa itu Bu? Kalau materi untuk saat ini yang akan disampaikan pada pembelajaran nanti tentang teks laporan hasil observasi. Oh gitu. Lalu apa tujuan pembelajaran yang akan Bu Dewi sampaikan? Ya, tujuan pembelajarannya adalah melalui model Project Based Learning atau PJBL. Peserta didik itu diharapkan mampu mengidentifikasi, menyusun struktur, dan unsur kebahasaan teks laporan hasil observasi. Kemudian target untuk profil pelajar Pancasilanya antara lain beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Oh, seperti itu tujuan pembelajarannya melalui mode Project Based Learning PJBL ya Bu ya. Terus target profil pelajar Pancasilanya juga beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bergotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Kemudian Bu Dewi dengan area pengembangan yang hendak akan dicapai itu apa Bu Dewi? Ya, untuk area pengembangannya, saya itu fokuskan yang pertama kepada pengetahuan siswa dalam mengidentifikasi, kemudian menyusun struktur dan unsur kebahasaan teks laporan hasil observasi. Sedangkan yang menjadi fokus keterampilan siswa dapat membuat teks laporan hasil observasi sesuai dengan struktur teksnya. Oke, jadi nanti Bu Dewi akan fokus pada area 2 pengembangan siswa ya Bu ya. Yang pertama pengembangan pengetahuan siswa dalam mengidentifikasi, menyusun struktur teks,
dan unsur kebahasaan teks laporan hasil observasi. Terus yang menjadi fokus dalam keterampilan siswa dapat membuat teks laporan hasil observasi. Begitu Bu? Iya, betul sekali Bu Suri. Terus kemudian rencana Bu Dewi yang ingin diterapkan di dalam kelas, strategi-strateginya itu apa saja Bu? Ya, strategi yang akan saya lakukan dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Pertama, saya awali dengan memetakan kesiapan dan kebutuhan peserta kita lebih dahulu. Kemudian membagi siswa sesuai dengan bakat dan minat terhadap materi yang akan disampaikan. Kemudian model pembelajaran yang saya gunakan adalah model project based learning. Metodenya yaitu dengan diskusi kelompok, tanya jawab, dan yang terakhir adalah penugasan. Jadi nanti strategi yang Bu Dewi lakukan dengan menggunakan PJBL ya Bu ya. Iya. Terus diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Terus model pembelajaran yang Bu Dewi gunakan model PBJL tadi ya, metodenya dengan diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Kemudian untuk media pembelajaran sendiri yang akan digunakan oleh Bu Dewi apa itu? Ya, saya menyiapkan perangkat pembelajarannya seperti yang pertama modul ajar ya, pasti. Kemudian media seperti KTT, PowerPoint seperti itu. Kemudian YouTube, alat dan bahannya itu seperti laptop, LCD, dan untuk sumber belajarnya ada buku paket serta LKPD yang sudah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk salah satu siswa silakan memimpin doa. Siapkan doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Merdeka belajar wujud yang nyata, raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita.